Terbuka ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, subuh ini di hari Jumat, harinya hari rayanya umat Islam ya Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah ya insyaallah. Mudah-mudahan di hari ini kita penuh diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Kita hadir di pertemuan ini, di kajian ini yang insyaallah rencananya pagi ini, subuh ini akan menyiapkan materi terkait dengan tips menyiapkan anak soleh dan solehah. Amin. Ya ini merupakan doa ya Ustaz. Doa juga betul. Seluruh orang tua insyaallah di dalam sholatnya selalu mendoakan anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Mungkin di sini Ustaz akan memberikan pencerahan yang lebih mendalam terkait dengan bagaimanakah mungkin nanti menghadapi anak ya di sini maksudnya dalam agak selain itu mungkin bagaimana hablum minallahnya kita juga agar mendapatkan berkah, mendapatkan anak yang soleh dan solehah tersebut. Perlu diketahui rekan-rekan yang hadir pada hari ini bahwa kita juga live di channel YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi jika nanti ingin mengulang kembali tontonan ini bisa di channel YouTube. Mungkin Ustaz agar tidak berpanjang lebar kepada Ustaz Fitzisfullah Haider, silakan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Dr. Abdurrahman sebagai Ketua STIMIK Bandung dan juga Hamasahwe dan Madrasah Ukhuwah juga beserta tim-timnya yang sama-sama kita hormati moderator kita Kang Dedi yang selalu setia mengurus, memanage dan membuat acara kita ini menjadi berjalan dengan smooth sampai akhir nanti insya Allah. Juga Mas Adit beserta para peserta kajian tasawuf Jumat subuh, bersihkan hati, raih sukses sejati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
tentu kita patut bersyukur kepada Allah bahwa hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi banyak nikmat oleh Allah, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Tentu tanpa ini semua kita tidak akan bisa bertemu di sini. Tanpa nikmat-nikmat Allah ini kita juga tidak akan bisa ringan hati kita untuk mengikuti majelis ilmu. Nah, sehingga patutlah bagi kita semua untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sesyukur-syukurnya, dengan sejati-sejatinya syukur. Karena mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah itu kita semua insya Allah dijadikan sebagai hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, dan mendapatkan apapun yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita patut juga bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang diutus ke muka bumi, kita dapat mengenal Islam, kita dapat mengenal kebaikan, kita dapat membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Karena syariat Allah yang diwahyukan kepada beliau, kemudian diajarkan kepada kita, itu benar-benar mencerahkan kita, menjadikan bercahayanya jalan kita. Nah, itulah kita dengan bersolawat dan bersalam itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Rasulullah, dan juga tentu saja sesuai dengan syariat. Bersolawat dan bersalam itu tujuannya adalah supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Nah, mudah-mudahan kita diaku sebagai umat beliau, sehingga dengan begitu kita berhak untuk bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, topik kita ini topik yang Masya Allah, ini sebenarnya gampang-gampang susah ini. Termasuk ketika didiskusikan mungkin mudah, tapi diamaliyahkan itu Masya Allah, godaannya banyak. Apalagi nanti kalau terkait dengan interaksi kita dengan anak-anak kita. Nah, interaksi itu adalah bagian dari kita menyiapkan anak-anak kita menjadi sholih dan sholihah. Nah, karena itu bagaimana sih sebenarnya tips menyiapkan lahirnya anak-anak yang sholih dan sholihah itu? Baik, saya ingin pertama mendefinisikan atau kita mulai dari satu cerita yang disebut dengan tegas di Al-Quran terkait dengan sholih dan sholihah ini. Paling tidak sholih dan sholihah itu kalau di Al-Quran pertama dikaitkan dengan sifat-sifat Nabi. Kemudian sifat-sifat para anbiya, sifat-sifat para rasul. Itu merekalah yang kemudian disebut dengan orang yang sholih dan sholihah. Bagaimana beliau-beliau itu mencapai kesalehan? Nah, ini yang menarik ini, yang mungkin bisa kita tiru. Nah, ada kaitan apa kesalehan itu yang disebut di Al-Quran? Nah, baik, saya ingin mulai menjelaskan dari situ dulu, kemudian nanti ada tips-tips yang sifatnya teknis dan sifatnya ini ya, yang bisa kita amaliyahkan mudah-mudahan dalam setiap hari dan kemudian dalam proses menyiapkan anak-anak soleh itu. Kalau di Al-Quran, kebanyakan kaitan anak soleh itu adalah dengan dzurriyyah. Artinya dengan anak cucu. Jadi doa-doa orang soleh, doa-doa para nabi di Al-Quran itu ketika beliau misalnya berdoa bagaimana memperoleh anak yang soleh, itu yang didoakan bukan anaknya, tapi yang didoakan adalah anak cucunya. Jadi cucu. Misalnya Rabbi habli minas salihin,
itu dikaitkan dengan cucu. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa untuk Nabi Ismail memang kepada anaknya. Tapi doanya itu kemudian yang disebutkan di dalam doanya itu secara persis adalah terkait dengan anak cucu. Di doa yang lain Nabi Ibrahim itu berdoanya Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi cucu itu. Tidak misalnya wa auladi gitu, enggak. Wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi yang minta didoakan itu adalah anak cucunya. Sama ketika kita juga berdoa untuk menjadi sekelompok orang yang memiliki keluarga yang keluarganya itu baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dzurriyyatina lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sepertinya ada rahasianya. Kenapa yang disebutkan itu cucu dulu atau anak keturunan, anak cucu? Nah, karena memang rahasianya adalah bahwa mempersiapkan generasi yang soleh dan solehah, mempersiapkan anak yang soleh dan solehah, itu kita mempersiapkannya bukan ketika anak itu sudah lahir sebenarnya. Meskipun ketika sudah lahir memang kita doakan juga terus-menerus begitu. Tapi sebelum itu juga harus kita doakan. Berdoanya lewat apa itu? Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hab lana min azwajina, juga istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami. Itu berarti memang kesalehan itu kita siapkan sejak kita memilih istri. Nah, atau seorang perempuan ketika memilih suami. Jadi relasi suami dan istri ini luar biasa. Dia akan betul-betul menjadi pilar dari lahirnya generasi yang soleh dan solehah. Maka kalau saya pernah ditanya, sejak kapan pendidikan anak itu dilakukan? Sejak kita memilih pasangan kita. Sejak kita memilih pasangan sehidup semati kita. Nah, sejak itu kita sejatinya adalah menentukan kesalehan itu. Atau menentukan bagaimana kita menyiapkan generasi yang soleh. Banyak cerita itu. Misalnya cerita tentang Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi. Itu masyhur ceritanya itu. Itu kan Masya Allah, kakeknya Badi'uz Zaman An-Nursi itu seorang ulama besar di Turki sana. Bapaknya juga seorang pelajar yang hebat. Jujur, bersih, menjaga segala macam yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu kali diceritanya ini, beliau itu diminta oleh ayahnya untuk menggembala kambing. Nah, memang setiap menggembala kambing ini beliau membaca buku itu, bawa Quran dan bawa kitab-kitab yang memang harus dipelajarinya. Jadi sambil menggembala beliau itu belajar. Ini ayahnya Badi'uz Zaman An-Nursi. Nah, diminta oleh kakeknya Badi'uz Zaman An-Nursi untuk ini masih pemuda ini, masih pemuda, belum menjadi seorang suami atau belum menjadi seorang ayah, belum. Jadi masih di masa mudanya. Nah, kemudian
ketika menggembala kambing itu, beliau sholat juga di situ, di tempat menggembala kambing itu, belajar, kemudian membawa makanan, perbekalan juga begitu, dan seterusnya. Sampai suatu kali entah bagaimana, beliau itu mungkin sedang membaca buku, atau sedang sholat, atau sedang apa, tiba-tiba kambingnya itu terlepas dari ikatnya, lepas dari tambang yang untuk mengikat kambing itu. Maka kambing ini berjalan sana kemari sampai kemudian sampai di persawahan yang entah dimiliki oleh siapa. Karena biasanya para penggembala di sana itu menggembala kambing adalah di tempat-tempat yang umum untuk publik. Jadi tidak ada yang punya. Yang punya adalah orang umum, yang punya adalah Allah SWT itu. Tidak ada yang punya kaplingan terhadap tempat-tempat penggembalaan itu. Nah, tapi pas tadi ketika mungkin istirahat atau ketika sholat atau ketika membaca buku, beliau setelah sadar baru melihat kambingnya ini entah pergi kemana. Dicari, ternyata kambing itu ke persawahan sebelah yang itu entah siapa yang punya. Nah, dimakan tuh, habis itu makanan itu. Tumbuh-tumbuhan yang di situ habis tuh di persawahan itu. Ya paling tidak hampir separuh rusak lah begitu, karena dimakan sama kambing-kambing itu. Nah, maka kemudian beliau ini mencari tahu ke masyarakat itu, ini punya siapa ini sawah ini gitu. Punya siapa sawah ini? Hanya beliau mencari-cari dan bertanya-tanya kepada beberapa orang, ini punya siapa ini? Maka ditunjukkanlah bahwa itu punya seseorang di ujung kampung di sana. Beliau namanya, sebutlah namanya Abdullah gitu. Nah, setelah ditunjukkan begitu oleh masyarakat, maka ayahnya Badi'uz Zaman An-Nursi ini, calon ayahnya Mas ya, ini pergi ke rumah orang itu. Nah, kemudian singkat cerita, sampailah di rumah orang itu, lalu mengetuk pintu dan Assalamualaikum, dibukakan pintu. Nah, kemudian ditanya ini ada apa dan seterusnya. Kemudian ayahnya Badi'uz Zaman An-Nursi ini berkata, apakah persawahan yang di sana itu milik Tuan? Iya, katanya gitu. Aduh, kami mohon ridho dan ikhlasnya Tuan. Kenapa? Karena kambing-kambing kami secara tidak sengaja itu ini gitu. Memakan tumbuh-tumbuhan yang di persawahan antum gitu. Wah, lalu ditanya, kamu dari mana asalnya? Saya dari kampung sebelah, namanya ini kampungnya. Kemudian ditanya lagi, kamu anaknya siapa itu? Anaknya ini gitu, anaknya Tuan ini. Nah, si pemilik pemilik sawah ini kemudian berkata, ya saya bisa saja ridho dan ikhlas terhadap apa yang sudah dimakan oleh kambing-kambing itu. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa itu? Kamu harus membawa saya kepada ayahmu. Waduh, jangan. Saya bisa dimarahi sama ayah saya nanti gitu, karena saya tidak amanah terhadap kambing-kambing yang telah diberikan kepada saya. Jangan. Ya itu syaratnya. Syaratnya itu. Kalau tidak, saya tidak akan ridho. Terus yang kedua, nanti kalau saya minta sesuatu kepada ayahmu, kamu harus memenuhinya. Kamu harus memenuhinya. Gitu. Nah, waduh, bagaimana ini gitu. Tapi demi keridoan sang tuan ini, maka diterima saja oleh ayahnya Badi'uz Zaman An-Nursi. Singkat cerita kemudian mereka pulang ke rumahnya ayahnya Badi'uz Zaman An-Nursi. Kemudian cerita. Dan sebenarnya si tuan ini sudah tahu bahwa ayahnya Badi'uz Zaman An-Nursi ini adalah anaknya
sahabatnya. Jadi ini mereka sudah saling kenal. Cuman ayahnya Badi'uz Zaman An-Nusi ini nggak paham. Nyampe di sana, nah mereka sudah bertemu, berjumpa begitu. Nah, terus sampaikan ini gini anaknya ini begini tadi ke rumah saya itu. Nah, terus ayahnya Badi'uz Zaman An-Nusi ke belakang. Nah, ayah mereka ini, tuan sama si ayahnya itu bercengkerama. Nah, di antara cengkeramaannya adalah seperti cerita yang juga masyhur, mungkin kita kenal. Mereka akan menikahkan ayahnya Badi'uz Zaman An-Nusi itu dengan anaknya si tuan yang tadi sawahnya dimakan tumbuh-tumbuhannya oleh kambingnya keluarga ayah Badi'uz Zaman An-Nusi. Nah, tapi seperti diskenariokan, nanti sampaikan saja bahwa anak saya itu buta matanya, telinganya tidak ada, tangannya juga nggak ada, mulutnya juga nggak ada. Nah, sebetulnya. Kemudian dipanggillah ini pemuda yang menjadi calon ayahnya Badi'uz Zaman An-Nusi. Nah, setelah dipanggil, maka sesuai janjinya kan, maka dikatakan begini. Salah satu syarat juga supaya saya ridho terhadap tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh kambing-kambingmu itu adalah kamu harus menikahi anak saya. Dan harap kamu tahu, anak saya ini cacat. Dia mulutnya itu tidak ada. Jadi mulutnya itu tertutup dia. Dia telinganya juga nggak ada. Telinganya juga nggak ada. Matanya juga buta dia. Rambutnya juga tidak terlihat dia. Nggak ada rambutnya dia. Kamu harus menerima ini sebagai syarat yang kamu sudah janjikan tadi. Maka demi memenuhi janji dan juga supaya ridho itu, karena betul-betul takut nih melanggar syariat Allah ini kan. Termasuk memakan makanan yang kurang bagus begitu. Dan supaya ridho ini kambingnya tadi sudah memakan tumbuhannya, maka diterima itu langsung. Nah, besoknya atau seminggu kemudian dinikahkanlah mereka. Nah, dalam proses pernikahan itu kaget itu kan, kok istrinya katanya bisu, katanya tidak ada mulutnya, matanya buta, telinganya nggak ada, rambutnya nggak ada. Kemudian mereka ketika sama-sama sudah di kamar, kaget ini ayahnya Badi'uz Zaman An-Nusi. Kok kamu tidak seperti perempuan yang diceritakan oleh ayahmu? Apakah kamu ada perempuan yang memang selayaknya saya nikahi? Iya, saya. Keluar itu. Ayahnya Badi'uz Zaman An-Nusi itu keluar karena takut salah orang gitu. Keluar dari kamarnya. Lalu bercerita sama ayahnya ini. Ayahnya tertawa. Nah, itu maksudnya adalah nggak punya mulut itu, istrimu itu tidak pernah ngomongin orang. Dia buta matanya karena tidak pernah melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah sebelum halal gitu. Dan telinganya juga tidak pernah mendengar hal-hal yang kurang bagus. Nah ini, maka kemudian setelah dinikahkan, alhamdulillah, maka lahirlah tokoh besar namanya Sa'id Badi'uz Zaman An-Nusi yang sampai hari ini kita kenal dengan kitabnya Risalatun Nur. Kita tahu Badi'uz Zaman An-Nusi ini pada usia 8 tahun sudah hatam kitab-kitab fikih yang besar-besar. Kitab-kitab usul fikih yang besar-besar. Bahkan ketika usia 8 tahun, beliau penantang kiainya gitu kira-kira di pesantrennya itu, bahwa dirinya dalam hitungan 1 tahun saja itu sudah selesai membaca seluruh kitab yang ada di pondoknya itu. Biasanya kita belajar ini membutuhkan berapa lama itu? 3 tahun kan paling enggak, SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Ini cuma setahun itu seluruh kitab yang ada di pesantren itu sudah selesai. Nah, makanya kemudian setelah ditantang begitu, maksudnya menantang itu mengajukan diri untuk diuji bahwa kitab-kitab yang ada di situ sudah dia pelajarinya. Masya Allah itu memang betul itu. Hafal dan paham. Hafal, paham, ditanya seluk-beluknya itu paham.
Nah, sama ketika kemudian dipindah ke tempat yang lain kan biasanya dulu kalau mondok di zaman itu bukan pakai ijazah tapi pakai rekomendasi langsung. Terus sudah selesai di sini kemudian ditanya kamu mau mempelajari apa lagi? Oh, saya mempelajari misalnya tafsir gitu. Maka direkomendasi ke pesantren tertentu yang itu di pesantren itu yang didalami tafsir, direkomendasi sana. Di sana selesai katanya juga sama 1 tahun. Ada di tempat lain 8 bulan. Singkat cerita pada usia 14 tahun, Syed Badi'uz Zaman An-Nursi ini sudah menjadi seorang mufti. Seorang pemberi fatwa. 14 tahun. 14 tahun itu kira-kira usia anak kelas berapa itu ya? Kelas 2 atau kelas 3 SMP ya. Itu sudah menjadi mufti. Itulah hebatnya dan luar biasanya kita menyiapkan anak soleh. Jadi pertama menyiapkan anak soleh itu adalah kita itu doanya adalah doa kepada zuriyah. Dan zuriyah itu terkait dengan jangka yang panjang. Karena jangka yang panjang maka mempersiapkan anak soleh itu terkait dengan bagaimana kita memilih pasangan kita. Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang betul-betul taat terhadap syariat Allah, terutama terkait dengan yang haram dan halal, mampu membedakan yang haram dan yang halal. Maka insya Allah itu akan menjadi media untuk kesalehan anak kita. Nah, tapi ada yang menarik di Al-Quran itu juga bahwa yang bercerita tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dalam proses kita itu menyiapkan anak soleh ini sudah menjadi suami istri. Karena doanya itu memang langsung gulam. Jadi minta anak gitu. Minta anak dan kemudian itu Masya Allah itu. Siang malam berdoa. Doanya doa yang luar biasa. Kemudian, nah sebelum menyiapkan betul-betul itu setelah proses doa-doa yang panjang, yaitu menjaga omongan selama 3 hari. Jadi menjaga omongan selama 3 hari. Jadi kalau di ayatnya itu disebutkan Allah tukalliman nasa thalathata ayyam. Nah, itu kan gimana tandanya bahwa saya itu akan mendapatkan anak yang soleh. Rabbi ja'alli ayah. Mohon disampaikan, jadikan kepadaku tanda-tanda. Qala ayatuka, tandamu adalah Allah tukalliman nasa thalathata ayyam. Dan jangan kemudian kamu bicara sama orang selama 3 hari. Kecuali ada pengecualian, illa ramza. Nah, tapi kemudian dalam prosesnya itu wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Diperbanyak zikir. Entah dalam berbentuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir setiap pagi dan petang. Ya, ibadahnya Masya Allah itu panjang lebar, ibadahnya yang banyak sekali ibadahnya, sehingga kemudian dengan ibadah-ibadah itu kita menjadi apa? Menjadi betul-betul siap melahirkan generasi yang soleh dan soleh. Dan permohonan Nabi Zakaria itu kan ada langsung anak. Nah, qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Nah, waktu dikasih wahyu bahwa dia akan mendapatkan anak itu, dia, aduh ini saya kan sudah sepuh ini, istriku juga sudah sepuh juga, apa mungkin mendapatkan anak? Tapi Allah mengatakan, kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Demikianlah ketika Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu, maka akan terjadilah. Nah, inilah yang kemudian dikenal dalam doanya di surah Ali Imran 38 tuh. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya juga sama tuh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Doanya dzurriyyah, bukan langsung gulam. Meskipun di sini nanti disebutkan gulam. Tapi doanya dzurriyyah thayyibah. Karena apa? Karena memang kalau misalnya kita tidak diberi anak hari-hari ini ketika kita misalnya sudah berkeluarga. Nah, kemudian nanti dikasih anak. Mungkin anak-anak cucu kita nanti yang akan melahirkan generasi yang hebat lagi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kita itu untuk menyiapkan generasi yang soleh dan solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Pertama adalah, sekali lagi saya ulang, pertama kita memang harus betul-betul memilih pasangan kita itu pasangan yang baik. Nah, pasangan seperti apa? Kalau di hadis itu kan tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Ini sebenarnya bukan hanya perempuan saja itu. Nah, karena tradisi patriarki di Arab kan yang melamar adalah laki-laki. Tapi bukan soal lamar-melamarnya ini. Jadi tunkahul mar'atu itu juga bisa nisbahnya adalah laki-laki menikah karena 4 hal gitu. Jadi seorang perempuan juga berhak untuk memilih siapa calon suaminya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Pertama itu li jamaliha. Memang kita ini manusiawi itu, bahwa yang pertama dilihat oleh seseorang ketika memilih pasangannya adalah jamal, kecantikannya. Lumrah itu, karena memang ketertarikan orang mungkin dari wajah, dari bentuk-bentuk tubuh dan seterusnya. Li jamaliha. Kemudian yang kedua, li nasabiha. Karena nasabnya, anak keturunan siapa ini? Nah, dan kemudian yang ketiga, lima liha. Karena kekayaannya. Dan yang terakhir, walidiniha. Dan karena agamanya. Nah, tapi Rasulullah kemudian mengingatkan, fadfar bidatid din taribat siadaka. Maka perhatikan betul-betul persoalan agama dari pasanganmu itu, taribat yadaka, maka kamu akan selamat. Jadi din ini maksudnya adalah akhlak ya. Din di sini adalah keberagamaannya. Karena orang yang beragama, yang bagus, insya Allah itu terjaga. Nah, itulah maka kemudian pasangan yang baik itu seperti itu. Baik yang laki-laki ataupun perempuan. Baik memilih suami ataupun memilih istri, maka perhatikan persoalan agamanya. Karena insya Allah persoalan agama itu akan menjadikannya taribat siadaka. Yani selamat hidupmu. Apalagi kemudian akan menghasilkan anak-anak soleh. Nah, kemudian yang kedua, tipsnya adalah, kalau mengacu kepada Nabi Zakaria tadi, yang pertama, kita memang berdoa terus. Berdoa. Baik ketika sebelum kita menikah, dan setelah menikah, dan kemudian kita meminta kepada Allah diberikan anak-anak yang soleh. Anak cucu yang soleh. Doa terus. Kita menjaga on the track. Kita berdoa, dan seterusnya. Sampai kemudian ketika kita akan berhubungan suami istri, disarankan kita tidak bicara sama orang selama 3 hari. Maksudnya tidak bicara itu menjaga omongan. Menjaga omongan yang jelek, ngerasani dan seterusnya itu dijaga selama 3 hari. Kemudian dalam proses itu kita diminta untuk berzikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian apalagi di waktu siang dan malam, pagi, siang dan malam, kita berzikir secara luar biasa banyaknya. Zikir tasbih, zikir Quran, seperti yang pernah kita bahas dalam masalah zikir itu. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang lain lagi. Ada tips lain. Yaitu yang disampaikan dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan-keturunan yang saleh, anak-anak yang saleh.
Doa beliau ini sejatinya dikaitkan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi doa itu juga dikaitkan dengan anak cucunya. Nah, anak cucunya, di antara anak cucu Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa dahsyatnya dampak doa itu. Dan kita tapi tahu dampak doa seseorang itu, doanya tidak sekedar doa, tapi doa seorang yang disebut sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim sampai menjadi Khalilur Rahman? Beliau menjaga makanannya, menjaga zikirnya, menjaga syariatnya, menjaga riyadhah, sulukiyah, taqarrub kepada Allah. Dalam berdoa itu beliau kemudian masuk dalam doanya itu mendoakan dzurriyyahnya. Nah, dzurriyyah ini kemudian di antaranya tadi Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, adalah orang yang paling mulia. Bahkan di antara para nabi beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuannya para nabi dan para rasul. Itu betapa dahsyatnya dampaknya doa. Nah, yang menarik lagi adalah dari apa yang kemudian menjadi doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa di proses doanya itu beliau selalu menjaga hatinya untuk selalu bertauhid kepada Allah. Ada kepasrahan yang luar biasa di sini. Nah, kepasrahan ini bagaimana sebenarnya? Orang yang pasrah, orang yang bertauhid, maka selalu akan berkata lembut. Orang yang bertauhid, pasti dia akan menjadi orang yang perangainya baik, akhlaknya baik. Sehingga kemudian orang itu di hadapan Allah baik, berinteraksi dengan manusia juga baik, berinteraksi dengan keluarganya juga baik. Maka ketika kita tahu di sejarah Idul Adha yang sering diungkap oleh para khatib Idul Adha, itu kan Nabi Ibrahim sama Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam itu kan jarang ketemu. Tapi hubungan doa itu luar biasa. Doa dan perilaku yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu berdampak luar biasa pendidikan anaknya. Bayangkan jarang ketemu Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihi wassalam. Kemudian di waktu kurban itu, ada proses pengorbanan Nabi Ismail itu, usianya kan katanya 12 tahun. Itu berarti masih lulus SD, itu baru lulus SD. Tapi betapa indahnya dialog antara anak sama bapak ini. Ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim dengan lembutnya dia minta pendapat anaknya. Anaknya baru usia 12 tahun. Jawaban anaknya lebih mengherankan lagi. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, lakukanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dalam menghadapi itu. Anak 12 tahun. Kesalehannya luar biasa. Kenapa? Karena dampak doa. Dampak doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tauhidnya. Jadi untuk melahirkan anak yang soleh, kata kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tipsnya adalah mari perkuat tauhid kita. Memperkuat tauhid itu gimana? Yaitu memperkuat amaliyah kita dalam mempercayakan dan percaya kepada Allah SWT. Jadi mempercayakan diri kita, mempercayakan amaliyah kita kepada Allah SWT. Kadang dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan kurang percaya sama Allah meskipun kita mungkin sudah mengatakan percaya sama Allah. Tapi dalam interaksi mencari rizki, dalam interaksi apapun itu kita kadang-kadang kurang percaya sama Allah. Tauhid dan amaliyah-amaliyah doa yang kita lakukan itu akan membuat dampak yang hebat bagaimana kita melahirkan anak yang soleh.
Nah, kemudian ada lagi tips dari Sayyidah Maryam ya. Meskipun Sayyidah Maryam ini by exception karena beliau ini dipilih oleh Allah sebagai orang yang betul-betul karena kesucian dirinya itu kemudian melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam, orang yang juga luar biasa. Apa yang dilakukan Sayyidah Maryam? Yang dilakukannya adalah beliau itu selalu beribadah kepada Allah di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Kemudian yang penting lagi adalah menjaga lisannya. Yang dimaksud saum tadi. Menjaga lisannya, menjaga perangai dan juga lisannya untuk tidak berbuat yang buruk. Nah, sehingga kalau dalam tradisi puasa kan ada siam, ada saum. Nah, itu dua-duanya adalah isim masdar, kata benda bentukan dari kata kerja. Nah, kalau siam itu puasa yang sifatnya zahir katanya. Jadi menjaga makan, minum, dan berhubungan suami istri dan yang membatalkan puasa secara zahir. Tapi kalau saum itu menjaga puasa, kita berpuasa dari hal-hal yang sifatnya batin. Menjaga lisan, menjaga hati, dan seterusnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam. Dia melakukan sauman. Nah, kalau di surah Maryam itu kan disebutkan bahwa beliau ini betul-betul menjaga dirinya. Fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tariyinna minal bashri ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi beliau ini memang betul-betul memang makan minum juga iya, tapi kemudian ada nazar beliau, yaitu berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Apa puasanya? Aku tidak berbicara dengan siapapun pada hari ini memang, tapi betul-betul itu menjaga dirinya untuk tidak berkata apa-apa. Jadi artinya menjaga lisan. Sama seperti Nabi Zakaria tadi, diminta 3 hari untuk tidak ngomong sama siapapun. Jadi memang kalau secara teknis kalau kita ingin menyiapkan anak soleh itu perbanyak puasa, terutama puasa lisan, puasa bicara, tidak menyakiti siapapun. Nah, kemudian di situ kita insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada bagian terakhir dari yang ingin saya sampaikan adalah memang menyiapkan generasi soleh itu adalah bagian dari tarbiyah juga. Apa yang ditarbiyah? Dan siapa yang ditarbiyah? Siapa yang dididik? Siapa yang menjadi objek pendidikan itu? Dan apa yang harus diajarkan dalam proses pendidikan? Pertama, siapa yang dididik dulu? Nah, jadi menyiapkan generasi yang soleh itu siapa yang dididik dulu? Jadi yang dididik itu kita sendiri dulu. Orang tua dulu yang dididik. Dididik gimana misalnya? Dididik untuk disiplin. Dididik untuk disiplin misalnya disiplin tadi yang dicontohkan oleh orang-orang soleh yang tadi saya sampaikan. Pendidikan kepada diri kita untuk disiplin bertauhid. Pendidikan kepada diri kita untuk berdisiplin ibadah. Berdoa kepada Allah. Pendidikan kepada kita untuk berdisiplin betul-betul yakni menjaga lisan kita, menjaga perangai kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Allah. Terutama terkait dengan makanan. Makanan halal dan haram itu betul-betul harus kita bedakan. Kenapa? Karena anak kita itu sejatinya ketika dia ditakdirkan
oleh Allah menjadi anak-anak kita. Itu adalah bahwa beliau itu menjadi darah daging kita. Jadi yang dihasilkan dan yang menjadi anugerah Allah kepada kita berupa anak cucu itu adalah darah daging kita. Maka itu saripati makanan. Maka jangan sampai memakan makanan yang haram. Karena itu akan berpengaruh terhadap diri kita, perangai diri kita, dan lalu berpengaruh terhadap anak cucu kita. Nah, jadi benar-benar menjaga proses itu dengan baik gitu. Nah, lalu yang menarik lagi adalah bahwa siapa yang dididik itu diri kita tadi. Jadi diri kita itu suami istri itu yang dididik gitu ya. Kan kadang-kadang kita ini begini. Suami sudah pingin taat, istrinya mengganggu untuk tidak taat. Udahlah ya, misalnya karena pengaruh iri terhadap tetangga kita itu loh punya kayak begini, punya kayak begitu. Masa kita nggak punya? Maka kadang-kadang kemudian berusaha sang suami ini untuk membahagiakan istrinya. Kadang-kadang karena terus didesak itu, daripada pusing, ambil jalan pintas, ambil sesuatu yang haram, korupsi lah, apalah dan seterusnya. Atau sebaliknya, istrinya sudah betul-betul berusaha taat, suaminya yang enggak. Dan seterusnya. Nah yang paling ini nih suaminya nih. Karena di luar itu kan waktu bekerja khususnya yang mengontrol adalah Allah dan pengawasan-pengawasan yang melekat kepadanya. Istri di rumah sama anak-anak menunggu saja di rumah gitu. Atau kalau istrinya bekerja juga istrinya bekerja pulang ke rumah dan seterusnya. Tidak tahu apa yang dilakukan suaminya. Nah ini kadang-kadang begitu. Jadi yang dididik ini diri kita. Dididik disiplin untuk apa? Untuk selalu taat sama Allah. Berdoa terus-menerus, meminta sama Allah siang malam seperti dicontohkan oleh Nabi Zakaria, dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, dicontohkan oleh Sayyidah Maryam. Betul-betul menjaga disiplin diri kita. Jaga betul disiplin diri kita ini. Sehingga kemudian disiplin diri yang biasanya disebut riyadhah. Riyadhah nafsiyah dan riyadhah batiniyah. Menjaga diri kita untuk betul-betul berdisiplin diri dalam hal menjaga yang baik-baik. Kemudian siapa lagi yang dididik? Ya tentu saja anak-anak kita sejak usia dini. Tapi yang terbaik sebenarnya bukan pendidikan yang sifatnya ilmu saja, tapi contoh. Jadi ada contoh yang baik yang kita berikan kepada anak-anak kita. Di samping doa tadi ada contoh-contoh. Nah, makanya tarbiyahnya itu adalah tarbiyah kepada anak kita itu bukan mengajarkan harus begini, harus begitu sebenarnya. Banyak dikasih contoh saja, maka insya Allah akan meniru. Apalagi didoakan, dan doa kita itu dalam keadaan kita itu bersih, suci, betul. Menjaga makanan, menjaga perilaku, menjaga ini. Kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan. Dan kemudian anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir yang mau kita bahas adalah, ini kan dalam kaitan hubungan suami istri sebelum menjadi suami istri. Itu kan dalam tradisi hari-hari ini, Ustadz, saya sering ditanya, boleh nggak kita pacaran? Boleh nggak kita mengungkapkan perasaan kita? Gitu. Ada yang seperti itu kan. Nah, saya berpendapat bahwa pacaran itu sebaiknya tidak dilakukan. Yakin saja memperbaiki diri, menjaga kualitas pribadi. Insya Allah jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan kita melalui wasilah orang-orang baik, insya Allah kalau kita menjaga diri kita, kita akan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Jadi nggak usah pacaran.
Tapi bagaimana Ustadz? Jadi misalnya kita sudah diminta oleh orang tua untuk dijodohkan sama orang itu. Ya, kita bisa berdiskusi sama orang tua kita. Tapi kalau mau taat sama orang tua ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kemudian jangan seperti pacaran, artinya sering ketemu dan seterusnya. Sudah itu misalnya ditunangkan menjadi tunangan kita, ya sudah itu jadi tunangan kita. Tidak usah bertemu, insya Allah kita saling memperbaiki diri, menjaga kualitas diri, sampai pada saatnya kita kemudian menikah, nah bertemulah kita. Gitu. Nah, bagaimana, boleh nggak kita mengungkapkan perasaan kita, Ustaz? Gini, kadang-kadang mengungkapkan perasaan itu mengganggu ya. Apalagi dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, jadi seseorang itu ketika menyukai seseorang yang sudah disimpan saja dalam doa-doanya. Kalau dia memang jodohmu, maka insya Allah akan ketemu. Kalau bukan ya itu malah lebih bagus gitu. Artinya belum terungkap dan tidak ada penolakan, belum terungkap, malah bagus tuh. Disimpan saja perasaannya masing-masing. Nah, sehingga pada saatnya ketika memang sudah siap untuk menikah, nah, ungkapkan dalam bentuk melamar langsung. Ungkapkan dalam bentuk langsung pernikahan. Itu lebih bagus begitu. Nah, itu akan menjaga anak-anak soleh kita itu tadi. Nah, paling terakhir, jadi memang membangun dan menyiapkan anak soleh itu memang sangat bergantung kepada diri kita. Kiai Mukhlisin sebelum-sebelumnya pernah menyampaikan itu dalam satu pengajian yang lain ya, bahwa mempersiapkan, mengutip Imam Ghazali dan Sayyidina Ali, bahwa menyiapkan generasi anak-anak soleh itu bukan waktu itu, tapi 25 tahun sebelumnya. 25 tahun sebelumnya itu berarti kan untuk anak cucu kita, itu berarti orang tua itu betul-betul punya kiprah dalam proses menyiapkan generasi. Jadi dari awal sebelum menikah. Nah, uniknya para nabi itu yang tadi saya ceritakan, luar biasanya adalah betul-betul terjaga itu dari mudanya. Dari masa mudanya sampai sekarang terjaga. Sampai hari ketika pun menikah itu terjaga. Nah, ada rumus. Rumusnya itu begini. Lakukan apa yang terbaik hari ini sampai 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun ke depan itu kita akan meraih keberhasilan dari apa yang kita tuai selama kita 5 tahun. Terus, jadi ngelihatnya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Nah, ini bukan repelita, bukan rencana pembangunan 5 tahunan, bukan ya. Tapi ini memang rumusnya itu begitu. Apa yang kamu tanam hari ini akan, kalau konsisten, kamu akan memperolehnya di 5 tahun mendatang. Itu terus begitu. Maka jagalah perilaku, jagalah perangai, jagalah lisan, jagalah makanan, jagalah ketaatan, jagalah zikir, perbanyak zikir, dan seterusnya. Maka itu insya Allah akan menjadi wasilah lahirnya anak-anak soleh. Hatta sebelum kita menikah pun kita menjaga itu. Jaga itu. Di waktu bujang kita menjaga, di waktu menikah apalagi kita jaga, karena pendidikan waktu menikah terhadap anak itu kita yang dididik gitu. Kita sendiri yang mendidik diri kita dan istri kita supaya tetap on the track dalam mengamalkan syariat Allah. Mungkin itu saja Kang Deddy. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita insya Allah lanjutkan dalam tanya jawab jika ada pertanyaan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, sama-sama. Sebenarnya saya juga mau tanya, Ustaz. Sebenarnya bukan nanya sih, memperjelas. Memang pernah dengar masalah pernyataan 25 tahun tadi. Ternyata Ustaz Bin sedang membahas ya. Kemarin sebelumnya di materi Madrasah Ukhuwah di Ustaz yang lain ada dibahas tentang bagaimana mempersiapkan anak soleh dan soleha itu 25 tahun sebelumnya, Ustaz ya. Betul. Jawab Ustaz, artinya memang bukan hanya dipersiapkan oleh orang tua juga gitu, tapi makanya itulah pentingnya kenapa doa itu bukan hanya dipanjatkan oleh orang tua juga, tapi kepada di atasnya lagi, artinya kakek neneknya, karena memang doanya kita itu
tidak hanya untuk anak saja, tapi insya Allah nanti akan berlanjut kepada cucu ya Ustaz ya. Karena Betul, memang betul. dicontohkan sendiri di zaman Nabi Ibrahim, karena memang Nabi Muhammad merupakan bagian dari garis keturunannya ya Ustaz ya. Betul, betul. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz dari Mbak Fitrian Nur. Saya bacakan Mbak Fitrian Nur. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Wah, banyak pertanyaannya ya Ustaz. 1. Amalan apa saja yang mempermudahkan mendapatkan jodoh yang terbaik? Yang kedua, amalan apa saja untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah? 3, bagaimana cara menghadapi situasi sulit untuk hidup? Banyaknya ujian dan cobaan, bagaimana sikap kita dan amalan apa untuk menghadapi? Syukran. Masya Allah. Ya. Wah, banyak ini pertanyaannya. Banyak. Baik, saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Saya jawab satu persatu. Yang pertama, amaliyah apa yang patut kita lakukan untuk memperoleh jodoh ya. Memperoleh jodoh yang baik. Ya, pertama ada amaliyah yang sifatnya zikir, kemudian ada amaliyah yang sifatnya akhlak ya. Kalau yang sifatnya zikir, jadi kita harus memperbanyak zikir istighfar. Seperti pernah saya sampaikan di amaliyah zikir. Ya. Kemudian memperbanyak zikir Al-Quran. Jadi Al-Quran, istighfar, tahlil, sholawat, hasbunallah, dan la haula. Itu diperbanyak. Dan niatnya adalah niat untuk supaya Allah ridho terhadap apapun yang kita lakukan. Allah mengampuni apa yang menjadi dosa-dosa kita. Allah menyukai, mencintai apa yang kita lakukan. Jadi insya Allah kalau Allah ridho, Allah suka dengan apa yang kita lakukan, dan juga Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita, itu insya Allah akan menjadi wasilah kebaikan untuk kita. Nah kemudian wasilah amaliyah zikir yang lainnya adalah, saya pernah ditanya ini, Ustadz, kira-kira kalau kita ingin dapat jodoh itu gimana? Nah kita ini kalau ingin dapat jodoh kadang-kadang doanya ya Allah kasih jodoh, kasih jodoh. Amaliyah yang terbaik adalah kita qiyamul lail. Dipempengin itu, jangan sampai jeda itu. Setahun full gitu misalnya, setahun full tank kita sholat malam. Dan khususkan doa untuk itu. Ya Allah berilah jodoh yang baik menurutmu ya Allah. Qiyamul lail, sholat tahajud, ditambah sholat istikharah. Jadi sholat istikharah ini bukan pas lagi milih ada 2 orang datang ke kita gitu, kita pilih baru sholat istikharah. Enggak. Sholat istikharah itu tiap malam malah bagus. Sholat istikharah itu apa sih? Sholat istikharah itu kan sholat supaya kita dipilihkan pilihan terbaik menurut Allah kan. Jadi berarti sholat istikharah itu bisa kita lakukan setiap malam. Lakukan aja setiap malam sholat istikharah. Termasuk sholat hajat setiap malam. Dan hajat yang terbaik itu adalah hajat yang sifatnya ruhani dan batini. Misalnya hajat minta diampuni Allah, hajat ingin diridhoi Allah, hajat ingin mendapatkan rizki yang halal, selalu ditunjukkan rizki yang halal oleh Allah. Itu sholat hajat, sholat istikharah. Bagus dilakukan, termasuk sholat tahajud. Nah itu lakukan, misalnya sepanjang setahun, dengan pengkhususan minta diberikan jodoh terbaik. Maka insya Allah zikir-zikir yang banyak itu akan menjadi wasilah kita untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Karena jaminan Allah ketika kita menjaga istiqomah qiyamul lail, maka doanya itu akan dikabulkan. Saya pernah mendapatkan ijazah qiyamul lail ya. Ijazah ini doa amaliyah yang diajarkan seseorang secara langsung kepada saya. Kalau kamu, ini sanadnya itu ke Kiai Gontor, tuh Kiai Zarkashi. Kemudian diajarkan kepada alumni-alumninya yang sudah menjadi kiai, termasuk Kiai Dawam Soleh itu. Apa yang diajarkan? Yaitu kalau kamu pingin hajatnya terkabul,
sholat malam, qiyamul lail, tahajud itu sholatlah 100 rakaat. Gimana 100 rakaat? Ya berarti 50 kali. 50 kali. Itu di rakaat pertama dan rakaat kedua apa yang dibaca? Ada ayat khusus? Enggak ada ayat khusus. Tapi kalau bisa di ayat pertama itu ayat kursi, di rakaat pertama, di rakaat kedua kulhu. Itu terus saja yang dibaca. Nah, 100 rakaat berarti 50 kali sholat. Nah itu insya Allah itu bagus itu. Saya pernah melakukannya selama 6 bulan itu. Ya 6 bulan aja Masya Allah itu dampaknya itu luar biasa. Jadi lakukan yang terbaik, maka hajat-hajat insya Allah menjadi terkabul. Nah tadi jadi zikir diperbanyak, zikir yang tadi saya sampaikan, baca Quran, baca istighfar, baca tahlil, baca sholawat, hasbunallah la haula, kemudian ditambah qiyamul lail tadi dan doa-doa yang khusus untuk itu. Maka insya Allah akan menjadi bagus. Nah kemudian jodoh itu ada wasilahnya memang. Wasilah apa? Wasilah komunitas. Maka seringlah bersilaturahim. Seringlah hadir di komunitas-komunitas yang baik juga. Jangan ketemu di bis. Jangan ketemu di tempat-tempat yang tempat hiburan apalagi. Jadi kita itu supaya betul-betul mendapatkan jodoh yang baik, maka jaga perilaku atau carilah tempat-tempat komunitas yang baik. Maka insya Allah akan menjadi wasilah yang baik. Jadi perbaiki diri, kemudian sering silaturahim, dan masuk ke komunitas-komunitas yang baik. Komunitas-komunitas yang selama ini menjadi komunitas yang luar biasa, menjadi komunitas yang baik untuk kita dan kita memperoleh jodoh yang baik. Makanya bergaullah dengan orang-orang yang komunitasnya baik. Nah, kita juga harus memperbaiki kualitas diri kita. Jadi insya Allah kalau tadi misalnya kualitas zikirnya, kualitas qiyamul lailnya bagus, maka insya Allah perangai kita insya Allah juga bagus. Maka perilaku kita terjaga juga dari komunitas-komunitas yang buruk, sehingga kita menjadi bagian dari komunitas yang baik. Apalagi komunitas yang kemudian bisa memilihkan kita jodoh, gitu kan bagus juga itu. Ada kiainya, ada ustadznya itu. Ustadz, saya ini insya Allah sudah siap menikah, Ustadz. Kira-kira menurut Ustadz, siapa ya Ustadz yang pas untuk saya? Nah, dipanggillah beberapa akhwat itu. Kira-kira kamu kalau sama itu gimana, sama itu gimana, sama itu gimana. Kamu cocoknya kayak sama ini, gitu kata kiainya. Lalu dipertemukan kan boleh melihat sekali. Cocok ya sudah langsung nikah. Kan lebih enak begitu. Daripada kita nemu atau ketemu orang di bis, ketemu orang di kereta, gitu. Nggak tahu juga bagaimana, kita cuma tertarik sama wajahnya dan seterusnya. Nah itu menjadi kurang bagus. Nah kemudian hal lain, tadi pertanyaan kedua, pertanyaan pertama insya Allah sudah terjawab. Yang kedua adalah, adakah amalia-amalia supaya kita ini menjadi baik begitulah ya, menjadi baik dan kemudian kita memperoleh rizki yang baik juga. Ya, jadi insya Allah kalau komunitas kita itu baik, jadi hampir mirip ini sebenarnya jawabannya. Jadi kalau komunitas kita itu baik, maka wasilah rizkinya pun baik. Jadi kita itu kan kalau berniaga dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan ada aja jalan kebaikan. Maka jaga aja sendiri, jaga perangai dan seterusnya, kemudian itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang baik. Rizkinya juga barokah, rizkinya juga hakiki untuk kita, dan kemudian membuat kita semakin taat sama Allah SWT. Gitu. Nah, situasinya ini kadang-kadang sulit Ustadz. Kita ini, Masya Allah, gimana cara menjaga diri kita supaya tetap berada dalam koridor kebaikan dalam situasi yang sulit. Misalnya, waduh Masya Allah, apalagi di masa pandemi ini, situasinya sulit semua. Kita ini kadang-kadang mencari yang halal aja susah, apalagi yang haram. Gitu. Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Gitu. Padahal sebenarnya enggak. Itu. Cari yang halal, dapat yang halal, insya Allah akan barokah. Jadi jangan punya prinsip cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu.
Maka carilah yang halal, maka insya Allah barokah. Dan kalau sudah ketemu, maka insya Allah akan menjadi keberkahan. Keberkahan lahir batin. Kayak gitu. Nah, jadi dalam situasi sulit pun, kita itu memang perlu apa? Perlu menjaga diri kita untuk semakin dekat sama Allah, dan Allah nanti akan memberikan petunjuk kepada kita. Nah, ini pelajaran kepasrahan yang seperti diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tadi. Pelajaran tawakal, pelajaran tauhid. Bagaimana kita tetap on the track di jalan Allah sehingga kita kemudian insya Allah ini gitu tetap baik. Tapi berat Ustadz gitu, berat itu mengamalkannya. Iya memang berat. Nah, sesuatu yang berat untuk diamalkan itu insya Allah kalau kita istiqomah mengamalkannya maka akan menjadi kebaikan yang hebat. Jadi percaya aja satu hal. Percaya, Allah itu tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Jadi, kalaupun sulit, susah gitu, insya Allah ketika kita mengamalkan yang terbaik, kita terus-menerus melakukan yang terbaik menurut Allah SWT, maka insya Allah akan menjadi baik. Mudah-mudahan sudah terjawab semua ya. Ibu atau Bapak? Pak Fitrian Nur, Ibu ya, Ibu Fitrian. Kayaknya kalau ngomong jodoh mungkin masih Mbak ini Pak Ustadz. Oh ya, oke. Mbak. Ini ada pertanyaan juga Ustadz, pertanyaan kedua. Kayaknya kalau udah berbicara soleh, karena ceramah Ustadz tadi kan soleh-soleha itu kan dipersiapkan jauh-jauh hari, termasuk dalam mencari pasangan. Jadi ini kayaknya yang banyak nanya Ustadz, bukan orang tua Ustadz, tapi calon orang tua semua ini kayaknya Ustadz. Ini ada pertanyaan kembali Ustadz dari Mbak Siti Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya izin bertanya, bagaimana cara kita menilai tingkatan kesolehan calon pasangan agar kita yakin bahwa suatu hari yang datang adalah yang terbaik dari Allah? Dan istilah jodoh adalah cerminan diri, itu bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Dan mohon doakan kami Pak Kiai agar kami selalu istiqomah dalam menjaga kesucian diri dengan tidak mendekati zina yang bernama pacaran, dan dijauhkan dari orang-orang yang hanya modus mengatasnamakan iman tapi mengarah ke hal pacaran. Dan semoga suatu hari nanti Allah menjodohkan kami dengan sebaik-baiknya pasangan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Baik, Mbak Siti Farida, terima kasih pertanyaannya. Pertama, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan jodoh. Kalau sudah misalnya berminat tahun ini, mudah-mudahan tahun ini sudah dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Jodoh yang diharapkan, jodoh yang taat kepada Allah, jodoh yang insya Allah menjadi imam yang baik di keluarga, jodoh yang insya Allah membawa jannah, baik jannah baiti jannati, rumah itu jannah itu, ataupun jannah nanti di akhirat kelak gitu. Baik. Apakah saya tertarik yang kedua dulu? Apakah jodoh itu adalah cerminan diri kita? Iya, memang betul. Jodoh itu cerminan diri kita. Tapi begini, jangan kaget kalau misalnya jodoh itu namanya pasangan, zauj kan. Pasangan itu saling melengkapi. Jadi seolah-olah itu nanti bertentangan dengan kita itu. Cerminan diri kita tapi juga bertentangan secara karakter dengan diri kita. Ada misalnya, coba itu cek itu, jodoh-jodoh itu. Suaminya pendiam sekali, istrinya agak cerewet gitu, mohon maaf ya. Atau sebaliknya, istrinya pendiam, suaminya itu agak banyak omong gitu. Artinya atraktif lah, tokatif dia. Jadi ada kebalikan-kebalikan. Jadi misalnya, atau istrinya perangainya lembut sekali, suaminya perangainya ini gitu, tegas gitu. Tidak kasar ya, tapi tegas dan seterusnya. Jadi memang cerminan diri kita. Cerminan diri kita itu maksudnya adalah pertama, secara zahir dia merupakan pasangan kita yang memang saling melengkapi. Nah, kemudian yang kedua, cerminan kita. Nah, di Quran itu disebutkan tuh bahwa at-thayyib, yang thayyib artinya yang baik perempuan itu juga untuk yang baik laki-laki. Yang buruk perempuan itu juga akan yang buruk laki-laki. Itu sebaliknya tuh. Karena zauj, pasangan. Maka laki-laki yang baik itu insya Allah untuk perempuan yang baik.
Sebaliknya laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Atau bisa rumusnya perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik, perempuan yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Terus ada pertanyaan, Ustadz, ada itu Ustadz, laki-lakinya itu preman Ustadz. Masya Allah istrinya itu kok solihah sekali ya. Nah kita juga nggak ngerti itu, apakah premannya itu memang penampakannya saja atau Masya Allah kalau malam dia qiyamul lail gitu. Ada kan yang diceritakan oleh teman saya, Devi itu. Ada seseorang yang katanya mantan preman, alhamdulillah kemudian menjadi orang yang baik. Dan punya rumah tahfidz. Ini baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Kesetrum itu. Meninggalnya kesetrum. Dan kesetrumnya itu karena sedang mempersiapkan Zoominar, nggak tahu gimana itu kena kabel gitu. Itu cerita masyhur itu, viral kemarin tuh. Dan ini yang disebut Bang Tato itu, karena memang tatoan, dulu mantan preman gitu. Terus ini kemudian punya rumah tahfidz gitu. Nah istrinya memang soleha betul itu, istrinya. Jadi memang hidayah itu akan diperuntukkan bagi siapapun yang baik. Jadi yakinlah bahwa kebaikan kita, meskipun misalnya kita punya suami yang seolah-olah seperti preman, gitu, pada akhirnya hidayah Allah akan diturunkan kalau kita tetap menjaga kebaikan. Maka ukuran kesalehan itu seperti apa begitu? Ya kalau secara zahir lihatlah dari tutur kata. Meskipun tutur kata itu kadang-kadang menipu, namanya sedang mungkin awal-awal itu mungkin tutur katanya baik gitu. Tapi kelihatan kok orang berkata dibuat-buat sama orang yang berkata tulus. Kelihatan. Secara zahir lihat perangai perkataannya, perangai kesehariannya, dan juga lihat sholatnya. Aduh Ustadz, kadang-kadang sholatnya itu kalau di depan kita mungkin khusyuk Ustadz. Kelihatan. Orang yang sholatnya pura-pura khusyuk sama enggak itu. Atau apalagi yang mungkin di tempat lain dia sholatnya enggak bener gitu. Nah, kemudian di depan kita sholatnya baik. Kelihatan. Jadi karena konsistensi orang itu enggak bakalan lebih dari 3 hari. Jadi kelihatan betul. Nah makanya kalau kita misalnya suka seseorang, tadi saya katakan jangan diungkapkan, lihat saja. Kalau kita insya Allah berjodoh dengannya, insya Allah dipertemukan. Terus yang kedua, kalau perasaan kita itu betul-betul perasaan yang diridhoi Allah, itu akan terjaga perasaan itu. Sampai panjang itu. Meskipun kita tidak ketemu. Ini kan rumus anak muda sekarang ini kan kebalik nih. Kalau suka harus ketemu gitu. Hanya prinsipnya prinsip Dylan tuh kan. Rindu itu berat katanya. Biar saya aja yang nanggung katanya. Rindu itu berat. Hanya minta ketemu tuh. Padahal sebenarnya cinta yang murni itu bukan ketemu sebelum sah itu. Sebelum sah dalam pernikahan tuh. Rindu yang benar, perasaan yang benar, cinta yang murni itu tidak ketemu. Karena tetap terjaga kemurniannya. Sampai masanya. Nah memang kalau kita itu suka sama seorang itu ya betul-betul harus menjaga hati kita itu. Jangan sampai kebablasan dan seterusnya. Nah karena itu yang terbaik adalah untuk mengetahui kesalehan seseorang, maka kita itu lihat pertama perangai tutur katanya, perangai kesehariannya, dan juga sholatnya. Dan umumnya orang itu kalaupun pura-pura, tidak akan lebih dari 3 hari dia konsisten. Gitu. Coba cek aja 3 hari itu. Kira-kira gimana? 3 hari konsisten nggak tuh? Kalau orang tidak terbiasa sholat yang baik itu 3 hari udah bosen dia sholat yang khusyuk. Makanya Imam Syafi'i itu kan pernah berkata itu, kalau kamu pingin tahu karakter yang benar dari seorang, nginaplah di tempat orang itu 3 hari. Kalau 3 hari dia baik gitu, konsisten menjaga amaliyahnya, insya Allah dia baik. Terutama qiyamul lailnya dan qiraatul Qur'annya. Kalau dia misalnya 3 hari itu ada miss sedikit gitu, nah itu sudah oh ini ada sesuatu di dalam alam bawah sadarnya yang memang tidak baik gitu.
Gitu. Saya kira begitu mungkin Kang Dedi. Terima kasih Mbak Farida sudah bertanya. Iya, ini memang sesuatu yang pernah didengar ya Ustaz, yang Ustaz jelaskan tadi bahwa jodoh itu adalah cerminan diri. Tapi betul juga, ada juga yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti Ustaz omongkan tadi. Contohnya yang kayak kadang memang hidayah, kebaikan bisa datang dari pasangan kita juga ya Ustaz ya. Persis. Lagi memang Allah juga bersabda bahwa kita itu memang diciptakan dari sesuatu yang berbeda-beda. Kalau sama justru tidak ketemu. Ya mudah-mudahan kita semua istiqomah ya Ustaz. Ya ini buat betul, amin. Allahumma amin. Yang belum mendapatkan pasangan atau jodoh, ini sarannya juga baik sekali ini dari Ustadz sama dengan Mbak Siti Ida Farida. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang bernama pacaran, insya Allah, karena memang sekarang sudah digalakkan ya Ustadz. Sudah banyak juga majelis-majelis kaum muda. Jadi tidak ada salahnya untuk kalian bisa bergabung di majelis tersebut. Mudah-mudahan juga untuk para akhwat bisa mendapatkan pasangan yang insya Allah saya tahu nanti sudah banyak tahfiz kadang Ustaz ya. Mudah-mudahan ya jadi bisa dapat hafizah gitu. Jadi pasangan-pasangan yang insya Allah hafal Quran lah, insya Allah menjadi penghafal. Amin. Allahumma amin. Anak-anak juga yang insya Allah jadi hafiz dan hafizah juga ya Ustaz. Amin ya Allah. Ini ada ucapan terima kasih dari Mbak Siti Indah Farida, jazakallah khair pakai untuk ilmunya dan jawabannya. Masih ada pertanyaan, masih ada waktu. Silahkan rekan-rekan jika ingin bertanya. Jadi memang kuncinya ya, kalau dibilang amalan khusus tidak ada, tetapi mungkin bisa ditambahkan dengan banyaknya berdoa dan kita bisa menjalankan amalan sunnah gitu ya Ustaz ya. Persis. Ya, termasuk dengan salat malam, Qiyamul dan salat istikharah. Ya memang benar kata Ustaz. Yang saya alami juga dulu gitu Ustaz. Jadi istikharahnya hanya satu malam itu aja Ustaz. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi pelajaran, bisa jadi masukan buat semua. Artinya untuk ibadah-ibadah tidak ada yang instan. Mudah-mudahan juga kita bisa terus rutin dan istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, wajib dan sunnah. Nampaknya tidak ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Waktu juga. Baik. Silakan Ustadz untuk penutupnya. Ada yang mau disampaikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak soleh itu adalah bagian dari kita. Apa yang keluar dari kita. Maka apa yang keluar dari kita itu harus inputnya baik. Gitu. Karena kita harus melahirkan output yang baik. Nah, inputnya apa? Input taklimnya baik, input makanannya baik, input amaliyahnya baik. Sehingga apa yang keluar dari diri kita itu adalah simpanan energi kebaikan. Maka ketika keluar misalnya menjadi daging kita, darah daging kita, maka insya Allah itu akan menjadi kesolehan. Nah, input-input tadi bisa berupa doa, bisa berupa perangai, bisa berupa makanan, bisa berupa apa saja yang baik-baik, sehingga kemudian insya Allah menjadi output yang baik untuk kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, keistiqomahan oleh Allah SWT untuk selalu menjaga diri kita dalam ridha Allah, menjaga apapun yang masuk ke dalam diri kita itu yang diridhoi Allah, sehingga outputnya pun itu menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Itu saja mungkin Kang Dedi, terima kasih banyak atas memanage acara ini dengan baik. Mas Adit juga dan beserta tim Ukhuwah, Madrasah Ukhuwah, serta para peserta sekalian, terima kasih juga. Dari saya kalau ada yang kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, terima kasih banyak atas penyampaiannya dan waktunya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sampai kepada akhir.
Ya, mudah-mudahan Ustadz selalu diberi kesehatan, usia yang Amin ya Allah, panjang, amin. agar kami bisa terus belajar dari ilmu, bisa mendapatkan kajian dan ilmu-ilmu yang baik untuk kami bisa menjalankan hidup ini. Amin Kita Allahumma akhiri amin. dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallah bihamdika bihamdika. Asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.